Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 936 sampai 940. Seseorang di aula rumah sakit kami mulai memasuki saat kematian. Di tengah siksaan yang mengerikan, ia mengalami sakratul maut selama 3 hari, kadang-kadang kembali sadar. Setiap orang di aula itu mendoakan dia. Aku ingin sekali pergi mengunjunginya. Tetapi Mother Superior telah melarang aku mengunjungi orang yang menghadapi ajal. Maka aku berdoa di kamarku untuk jiwa itu. Tetapi ketika aku mendengar bahwa ia masih berada dalam sakratul maut, dan tidak ada orang yang dapat mengatakan sampai berapa lama ia akan menderita. Tiba-tiba aku merasakan bisikan dalam jiwaku. Dan aku berkata kepada Tuhan, Yesus, kalau semua yang aku lakukan ini menyenangkan hatimu, aku mohon kepadamu, sebagai bukti, biarlah jiwa itu berhenti menderita dan langsung beralih ke alam kekalnya yang membahagiakan. Beberapa menit kemudian, aku tahu bahwa orang itu telah menghembuskan napas terakhirnya dengan sedemikian tenang dan cepat, sehingga mereka bahkan tidak sempat menyalakan lilin. Aku ingin mengatakan sepatah kata lagi mengenai pembimbing rohaniku. Sangat aneh bahwa begitu sedikit imam yang tahu bagaimana mencurahkan kemampuan, kekuatan, dan keberanian ke dalam jiwa, sehingga ia dapat terus-menerus mengupayakan kemajuan tanpa menjadi lelah. Di bawah bimbingan seperti itu, suatu jiwa yang tidak begitu kuat pun dapat melakukan banyak hal untuk kemuliaan Allah. Dan di sini aku menemukan suatu rahasia, yakni bahwa Bapa pengakuan, atau lebih tepat pembimbing rohani, tidak menyepelekan hal-hal kecil yang diungkapkan kepadanya oleh jiwa-jiwa. Dan ketika jiwa itu tahu bahwa ia sungguh-sungguh dibimbing, ia berusaha sekuat tenaga dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang paling kecil sekalipun untuk melaksanakan keutamaan dan juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang paling ringan. Dan dari usaha-usaha ini, ibarat dari batu-batu kecil, berdirilah dalam jiwa itu suatu bait yang sangat indah. Sebaliknya, kalau suatu jiwa tahu bahwa Bapa pengakuan mengabaikan hal-hal kecil ini, ia pun akan mengabaikannya dan tidak lagi mengungkapkannya kepada Bapa pengakuan, dan lebih buruk lagi, akan mulai menjadi teledor dalam hal-hal kecil. Dengan demikian, ia tidak semakin maju, tetapi setahap demi setahap semakin mundur, dan baru menyadari situasi itu ketika ia telah jatuh ke dalam sejumlah kesulitan yang serius. Di sini, suatu pertanyaan yang serius muncul dengan sendirinya. Siapa yang bersalah? Jiwa yang bersangkutan atau Bapa pengakuan? Maksudnya, pembimbing rohani. Di sini aku berbicara tentang pembimbing. Menurutku, semua kesalahan harus ditimpakan pada pembimbing rohani
yang tidak bijaksana. Satu-satunya kesalahan jiwa itu adalah mengambil begitu saja keputusan seorang pembimbing rohani. Pembimbing rohani hendaknya dapat dengan baik membimbing jiwa-jiwa meniti jalan kehendak Allah menuju kesucian. Hendaknya jiwa berdoa dengan kusuk dan lebih banyak bagi seorang pembimbing rohani, dan hendaknya ia minta agar Tuhan sendiri memilihkan seorang pembimbing rohani baginya. Apa yang dimulai dalam Allah akan bersifat ilahi, dan apa yang dimulai secara melulu insani akan tetap bersifat insani. Allah itu sedemikian maha rahim, sehingga untuk menolong suatu jiwa, ia sendiri memilih seorang pembimbing rohani dan memberikan terang kepada jiwa itu, sehingga ia dapat mengenal pembimbing rohani itu. Dan di hadapannya, ia dapat mengungkapkan lubuk jiwanya yang paling tersembunyi, seolah-olah ia membeberkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Dan apabila jiwa itu tahu serta menyadari bahwa semua ini telah diatur oleh Allah, hendaknya ia berdoa dengan kusuk bagi Bapa pengakuan, agar ia dapat memiliki terang ilahi untuk mengenalnya dengan baik. Hendaknya ia tidak berganti-ganti pembimbing seperti itu, kecuali karena alasan yang sungguh berat. Sama seperti ia telah berdoa secara kusuk dan cukup banyak untuk mengetahui kehendak Allah sebelum memilih seorang pembimbing rohani. Demikian juga hendaknya ia berdoa dengan kusuk dan cukup lama untuk menentukan apakah sungguh merupakan kehendak Allah bahwa ia meninggalkan pembimbing rohani yang sudah ada dan memilih pembimbing rohani yang lain. Kalau kehendak Allah tidak sungguh jelas, hendaknya ia tidak berganti pembimbing rohani. Karena dengan mengandalkan diri sendiri, orang tidak akan mencapai kemajuan yang berarti. Dan inilah yang dikehendaki oleh setan, membuat orang yang gigih mengupayakan kesucian itu membimbing dirinya sendiri, karena dengan demikian, tanpa ragu ia tidak pernah akan mencapai kesucian. Ada suatu kekecualian untuk hal ini, yakni kalau Allah sendiri mengarahkan jiwa itu. Dalam hal ini, pembimbing rohani akan langsung menyadari bahwa orang tersebut dibimbing oleh Allah sendiri. Allah akan membuat dia mengetahui hal ini dengan jelas dan gamblang. Dan dengan demikian orang itu hendaknya justru lebih mematuhi arahan pembimbing rohani daripada arahan orang lain manapun. Dalam hal ini, pembimbing rohani tidak begitu banyak memberikan bimbingan atau menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh jiwa itu. Tetapi terutama ia akan lebih banyak menilai dan mengukuhkan bahwa jiwa itu meniti jalan yang tepat dan dituntun oleh roh yang baik. Dalam situasi ini, pembimbing rohani hendaknya tidak hanya suci, tetapi juga berpengalaman dan bijaksana. Dan hendaknya jiwa itu menempatkan pendapat pembimbing rohani di atas pendapat Allah sendiri, karena dengan demikian jiwa itu akan terhindar dari hayalan dan penyimpangan. Kalau suatu jiwa tidak sepenuhnya mau menundukkan bisikan-bisikan hatinya kepada kontrol ketat gereja, yakni kepada pembimbing rohani, jelas dengan sendirinya bahwa ia sedang dijerumuskan oleh roh jahat. Dalam hal-hal seperti ini,
pembimbing rohani hendaknya sungguh-sungguh waspada dan dengan seksama menguji ketaatan jiwa itu. Setan bahkan dapat menyelubungi dirinya dengan mantel kerendahan hati. Tetapi ia tidak tahu bagaimana mengenakan mantel ketaatan. Dan karena ini, rencana-rencana jahatnya akan terbongkar. Tetapi, pembimbing rohani hendaknya tidak secara berlebihan mencemaskan jiwa seperti itu, sebab kalau Allah menempatkan jiwa ini dalam asuhannya, Ia juga akan memberi dia terang ilahi yang cemerlang mengenai jiwa itu. Sebab, kalau tidak, mustahil ia dapat menangani dengan bijaksana misteri-misteri besar yang terjadi antara jiwa itu dan Allah. Aku sendiri sangat banyak menderita dan mengalami begitu banyak cobaan dalam kaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, apa yang kutulis ialah apa yang telah aku alami sendiri. Barulah sesudah aku melakukan banyak novena, doa, dan laku tobat, Allah mengirim kepadaku seorang imam yang memahami jiwaku. Oh, kiranya akan banyak jiwa yang suci, kalau saja ada lebih banyak bapak pengakuan yang berpengalaman dan saleh. Betapa banyaknya jiwa yang gigih, mengupayakan kekudusan, tidak mampu bertahan dalam masa-masa pencobaan, dan meninggalkan jalan menuju kesempurnaan. Oh Yesus, berilah kami imam-imam yang bersemangat dan suci. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.